Salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Engkau yang memanggil kami untuk kami datang kepadamu, dan Engkau yang juga memberi kami anugerah dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan mencelikkan mata rohani kami juga tidak ada kerinduan sama sekali untuk datang kepadamu. Dan semua ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang juga memberi kami kesempatan untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami, dan kami hanya berdoa dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Nah, saudara, kita melanjutkan diskusi kita mengenai Kristus yang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya. Dan kita sudah bahas cukup panjang lebar. Dan sekarang saya akan, sebelum tanya jawab ya, sebetulnya acara hari ini hanya tanya jawab aja. Tapi sebelumnya saya mau kasih pengantar dulu. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, kita jangan salah menafsirkan Tuhan Yesus itu takutnya itu takut seperti saudara dan saya takut. Kita itu takut karena seringkali kita meragukan penyertaan Allah. Ya kan? Saudara dan saya takut karena kita seringkali meragukan penyertaan Allah. Atau kita takut karena kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri, dan kita kalau disuruh mengandalkan Tuhan, mungkin kita gimana ya rasanya mengandalkan Tuhan, karena kita terlalu biasa mengandalkan diri sendiri. Makanya takut. Juga takut karena ya mungkin karena kita nggak terbiasa ini ya, mengalami hal-hal yang berat-berat dalam hidup kita. Jadi saya bayangkan misalnya orang itu tiap hari kerjanya perang terus dan lihat orang mati terus tiap hari. Mungkin bagi dia ya udah mati itu biasa gitu. Karena tiap hari dia jumpai orang mati, dan tiap hari ada bom kiri kanan, ya toh. Hanya dia selama itu masih luput-luput terus, tapi suatu saat ya dia bisa kena, dan dia merasa ya sudah, apa boleh buat, itu semua risiko yang harus dihadapi. Nah, jadi ada orang yang tiap hari ngadepin kayak gitu ya mungkin tenang-tenang aja, dengar bom pun tenang aja. Kalau kita dengar enggak usah bom, dengar mercon aja kaget mungkin ya toh. Waduh, ada apa itu kok ledakan itu? Padahal cuma mercon ya. Nah, jadi kadang-kadang takut apa enggak takut itu ternyata juga dari kebiasaan. Makanya kalau saya juga meragukan tafsiran orang-orang, ya Tuhan Yesus itu lemah sama seperti kita lemah. Loh, ada orang-orang yang enggak lemah sama seperti kita loh. Ada orang-orang yang sudah dilatih untuk kuat, mentalnya kuat luar biasa menghadapi penderitaan yang berat ya, hidup susah luar biasa, itu mental orang itu luar biasa. Kalau kita enggak pernah latihan mental ya sedikit-sedikit syok kita, sedikit-sedikit kaget. Ya, coba itu bisa eksperimen tuh bayi yang di ruangan yang suasananya nyaman, tenang, sunyi, ya, pokoknya enggak ada ribut-ribut. Begitu ada
cetek, pintu buka langsung kaget gitu ya toh. Karena nggak biasa. Tapi kalau dia setiap detik dengar jedak-jeduk, bueng, dia dengar itu ya tidur aja dia. Karena sudah terbiasa. Oke. Tapi sebetulnya poinnya kan bukan itu. Poinnya itu Tuhan Yesus sedang melaksanakan kehendak Bapa. Itu poinnya. Poinnya ini bukan Tuhan Yesus cilaka 12 ya toh. Bukan Tuhan Yesus menghadapi sial atau malapetaka yang tak terduga, bukan. Tuhan Yesus sedang menjalankan kehendak Bapa. Nah, itu bedanya juga. Kita seringkali menghadapi masalah-masalah karena kita nggak tahu ini kehendak siapa ini yang akan terjadi ini, ya kan? Mungkin ini kesalahan saya, mungkin ini musibah bagi saya dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tahu pasti ini adalah kehendak Bapa. Dan sedang melaksanakan misi kehendak Bapa. Jadi aneh kalau Tuhan Yesus di dalam melaksanakan misi kehendak Bapa, lalu Tuhan Yesus itu ragu-ragu. Nah, itu yang saya pernah bilang kan, Tuhan Yesus itu sudah 4 kali bicara tentang penderitaannya. Ya, ini kalau tidak percaya ini saya tunjukkan ayatnya. Ya, di mana Tuhan Yesus ke-4 kali bicara tentang penderitaannya. Ya. Coba baca Matius 26 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, Pak, ya. Ya, silakan. Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yes. Coba judulnya dibaca. Dengan perikop pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Yes. Pemberitahuan keempat. Berarti Tuhan Yesus sudah 4 kali memberitahu bahwa dia akan menderita, disalib, mati, dan bangkit. Nah, kok tiba-tiba waktu mau disalib jadi mau mundur itu gimana? Nah, itu yang saya sudah paparkan semua dengan lengkap. Kalau ada yang belum lihat, yang pertama, nanti setelah ini silakan dilihat yang bagian pertama, yang hari Senin, yang obrolan santai. Dan ini sekarang sudah disusun oleh Pak Tony dan sekarang enak ya kalau cari di YouTube itu, silahkan masuk di channelnya Stris Ngagel. Setelah masuk channelnya Stris Ngagel, itu ada kolom-kolom dan klik kolom yang playlist. Playlist. Ya, kolomnya itu ada video, ya, ada pilihan video, ada pilihan apalagi itu, ya pokoknya beberapa pilihan tuh yang di atas itu ada kolom playlist. Nah, playlistnya Anda klik. Nah, di playlist itu Anda akan menemukan judul-judul dari obrolan santai dan Q&A ini sudah dikelompokkan tema-temanya.
Jadi ada tema tentang pikiran Allah, pikiran manusia vs pikiran Allah, tema tentang bahasa roh, ya, tema tentang Pencobaan, Pak. pencobaan, ya, dan ini sekarang kita sedang bahas tentang Getsemani. Oke. Ya, jadi menurut saya tidak usah berlama-lama membahas ini, karena sudah dibahas dengan begitu lengkap. Dan ada pertanyaan yang belum terjawab ya yang lalu. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan saja. Oke, silakan. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, sekali lagi Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ataupun melalui Zoom. Bagi teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom, Anda langsung aja unmute dan bisa bertanya di malam hari ini. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak. Sebentar, saya cari dulu. Oke. Oh, ini Pak. Dari Giant Lee, ini kemarin bertanya melalui YouTube. Loh, Allah ini kok bisa gelisah, Pak? Menderita. Dan juga ada pergumulan. Ada juga keengganan ketika harus melalui cawan. Ya. Apakah Allah tidak menuntut kesempurnaan? Dan apakah juga berarti dosa kecil masih ada di surga, Pak? Itu Ya. Giant Lee. Jadi saya sudah jawab semua pertanyaan Pak Jayan itu di bagian pertama. Jadi nanti bisa lihat bagian pertama saya sudah buktikan bahwa itu bukan kelemahan Kristus, itu bukan keraguan Kristus, itu bukan keengganan Kristus sebenarnya, tapi itu adalah keadaan membuktikan sinkron, keadaan yang sinkron, spirit yang sinkron antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Oke. Jadi bukan sama sekali pertentangan atau Tuhan Yesus malas gitu untuk melakukan kehendak Bapa. Justru saya bilang sama. Kesedihan Tuhan Yesus adalah kesedihan Allah Bapa. Duka cita Kristus, duka cita Allah Bapa. Penderitaan Kristus, penderitaan Allah Bapa. Dan ketakutan Tuhan Yesus itu juga merupakan kengerian yang dialami surga atau Allah Tritunggal pada waktu itu. Sehingga dunia gelap 3 jam itu menunjukkan keadaan yang mengerikan karena terpisahnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Bapa. Oke. Bagi rekan-rekan yang ada di Zoom, jika Anda ingin bertanya, langsung aja saya ulang kembali. Kalau Anda ingin WhatsApp di 081 357 901 628, 081 357 901 628, atau bisa melalui YouTube. Ya, di YouTube sudah ada Ernie Ramli yang ikutan bergabung. Ya, selamat datang Ernie Ramli. Anda yang ingin bertanya melalui YouTube bisa langsung aja ya tulis di kolom chat ataupun bisa melalui WhatsApp kami di 081 357 901 628. Ini di WhatsApp saya bacakan lagi. Ini yang minggu lalu dari Levi. Mengenai standar kebenaran, Pak. Ini sering terjadi perdebatan. Orang yang kacau pun menganggap dirinya sudah benar sesuai dengan itu dulu sudah pernah. Oh, sudah ya? Oke. Ya, sudah. Kemudian ada juga pertanyaan seperti ini, Pak. Apakah orang pilihan akan dapat dilihat buahnya oleh
sesama umat Tuhan, atau tidak dapat kalau misalnya untuk bukan yang umat Tuhan? Mungkin konteksnya agak beda ya Agak beda ya. sama topik yang kita bahas. Jadi saya nggak mau kemana-mana dulu. Saya mau Baik. konsen ke ini, pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab dari Matius 26. Ya, ayat 38. Oke. Silakan. 38 saja? Ya. Oke. 38. Dengan perikop di Taman Getsemani. Matius 26 ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yes. Nah, ini salah satu contoh yang menekankan kesedihan yang amat dalam. Ya, Matius 26 ayat 38 ini dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, ini yang saya gambarkan, kesedihan apa yang paling menyedihkan bagi Kristus. Bukan kesedihan karena dicambuk, meskipun dicambuk itu cukup berat dan sangat berat boleh dikatakan. Bukan kesedihan karena dia harus menderita, bukan kesedihan karena dia dikasih mahkota duri, dia diludahi, dia dipukuli, dia diadili, dihakimi dengan tidak adil, ya, dia harus pikul salib, dia harus mati, semua itu tidak. Karena saya sudah buktikan yang lalu bahwa kalau itu Tuhan Yesus takut mati, Tuhan Yesus tidak konsisten dengan ajarannya, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh maupun nyawa. Jadi jelas. Tuhan Yesus sendiri ngajari murid-muridnya jangan takut, tapi kalau dia sendiri takut ya lucu. Ya. Itu guru sama sekali tidak konsisten dengan omongannya. Jadi saudara juga kalau terlalu toleransi dengan Tuhan Yesus, ya enggak apa-apa toh Pak, kita aja juga takut. Tuhan Yesus takut kan juga enggak masalah. Nah ini bagi saya omongan enggak apa-apa, ini gimana sih Anda itu enggak paham apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus itu loh mengajarkan, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh nyawa. Jadi kalau Tuhan Yesus itu dibunuh oleh tentara-tentara Romawi. Lalu Tuhan Yesus ketakutan. Lah omongannya dia itu artinya apa? Itu loh. Yang saya kan poinnya kan di sana kok. Kok ada orang-orang yang masih merasa ya enggak apa-apa toh Pak, biasa orang takut itu. Tuhan Yesus kan juga manusia sama seperti kita. Manusia, iya kalau kita takut tuh memang biasa. Tapi kalau Kristus takut itu sudah istilahnya tidak pada tempatnya. Kenapa tidak pada tempatnya? Yaitu tadi salah satunya Kristus itu ngajari jangan takut. Dirinya sendiri takut. Iya toh? Nah, orang tua kalau ngajari anaknya jangan ngerokok. Nah, orang tuanya sendiri ngerokok kok. Malah ngelarang anaknya ngerokok ya. Enggak konsisten. Kecuali orang tuanya bilang nanti kalau besar baru boleh ngerokok. Nah, itu masih logik itu, ya toh. Orang tuanya ngerokok,
Anaknya masih kecil, ya kamu jangan rokok masih kecil kamu. Nanti usah besar aja baru boleh ngerokok. Oke. Tapi kalau misalnya anaknya udah gede, lalu orang tuanya tetap ngelarang anaknya ngerokok. Loh, kamu sendiri ngerokok dan mengatakan kalau sudah besar boleh ngerokok, sekarang kok tambah dilarang. Nah, itu tidak konsisten namanya. Ajaran orang tua yang tidak konsisten. Oke ya, jadi jelas yang paling dipergumulkan Tuhan Yesus itu sesuai dengan apa yang harus dilunaskan oleh Kristus. Sudah tidak bisa lari dari itu. Tidak bisa lari dari itu. Poin paling utama, gini, saya akan ajari Anda untuk melihat fokus. Ya, saya mulai dari perjanjian Allah sajalah yang memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir. Ya, dalam perjanjian Allah kepada umatnya itu, ya memang dijanjikan keluar dari tanah Mesir, dijanjikan tanah Kanaan, dijanjikan tempat yang subur dan baik. Tapi perjanjian Allah itu bukan hanya di situ, karena ya terbukti akhirnya di tanah Kanaan tuh mereka akhirnya juga terpurukkan. Ya, itu tadi pagi saya sudah jelaskan sampai mereka akhirnya dijajah bangsa kafir. Jadi perjanjian Allah itu ada fokusnya. Fokusnya apa? Fokusnya perjanjian kedatangan Mesias. Itu fokusnya dari seluruh perjanjian Allah, dari perjanjian Adam dan Hawa sampai perjanjian Nuh, sampai perjanjian Abraham, sampai perjanjian Ishak, sampai perjanjian Yakub, sampai perjanjian Israel, sampai perjanjian nabi-nabi, semuanya terfokus kepada kedatangan Mesias. Nah, dari seluruh kehidupan Mesias ada fokusnya. Mesias itu melakukan apa saja, mujizat-mujizat, dan mujizatnya ada air jadi anggur, mujizat kesembuhan, mujizat membangkitkan orang mati, mujizat meredakan ombak lautan, ya, mujizat mengutuki pohon ara, ya, mujizat banyak. Tapi dari semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu ada fokusnya. Fokusnya apa? Salib. Ya. Itu tidak bisa dihindari, saudara. Dari fokus-fokus ini, saudara, tidak bisa dihindari. Ya, kalau mau dari paling awal tuh, apa yang diperbuat Allah paling awal? Ya penciptaan. Penciptaan itu ada fokusnya. Dari seluruh ciptaan ada fokusnya. Fokusnya bumi. Dari bumi ada fokusnya. Fokusnya siapa yang ciptaan yang paling diutamakan? Manusia. Dari manusia, fokusnya siapa? Fokusnya adalah kepada perjanjian Allah, kepada orang-orang yang dipilih, dan sampai kepada bangsa pilihan, fokusnya Israel. Dari Israel fokusnya kepada perjanjian kedatangan Mesias. Itu tadi, sampai Mesias fokusnya apa dari seluruh kehidupan Mesias? Salib. Dari salib fokusnya apa? Fokusnya adalah Kristus harus mengalami maut, membayar hutang manusia, upah dosa adalah maut, dan maut harus diganti dengan maut. Dan maut inilah yang paling mengerikan yang harus dialami oleh Kristus, yaitu terpisah dari Allah Bapa. Sehingga Kristus mengatakan, Eli, Eli lama sabatani. Ini bukan karena Tuhan Yesus bertanya dan tidak ngerti. Nah, itu memang banyak orang yang menafsirkan gitu. Tuhan Yesus kok sampai tanya, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lah anak kok enggak ngerti sama bapaknya. Ini orang enggak ngerti konteksnya omongan Tuhan Yesus. Dianggap Tuhan Yesus enggak ngerti. Bukan Tuhan Yesus enggak ngerti. Itu menunjukkan apa? Penderitaan yang begitu berat pada saat Kristus harus terpisah dengan Bapaknya.
Jadi ungkapan Kristus itu adalah ungkapan yang benar-benar Kristus sedang mengalami keterpisahan dengan Bapa, yaitu membayar maut. Maut itu artinya terpisah dari Bapa. Oke, nah itulah makanya kalau dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sedihnya Tuhan Yesus itu sedih apa? Sedih karena harus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Tidak ada kesedihan dalam diri Tuhan Yesus yang paling top, ya, dari seluruh kesedihan Kristus, kesedihan yang paling puncak adalah harus berpisah dengan Bapa. Sudah, tidak bisa dibayar dengan yang lain. Oke, itu adalah suatu pengantar untuk kita refresh kembali apa yang sudah saya jelaskan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Di WhatsApp Saya ada pertanyaan, Oh, baik. Pak Andi. Kalau itu silakan. Oh ya, Bu Uga ya. Iya, yang dimaksud dengan keterpisahan dengan Allah ini apa ya? Padahal kan Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia itu bersama-sama dengan Bapaknya. Ya. Oke, kembali lagi kepada hakikat daripada dosa. Jadi pada awalnya Adam dan Hawa kan dibilang oleh Allah, kamu boleh makan semua buah itu kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu tidak boleh makan. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, akhirnya singkat cerita, makanlah Adam dan Hawa, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dimakan, tapi mereka nggak mati kan. Padahal Allah bilang, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tapi pada hari itu mereka tidak mati. Jadi yang dimaksud mati di situ adalah jelas bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Dan mati rohani itu adalah maut. Dan maut itu artinya terputus hubungan dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Jadi upah dosa itu adalah mengalami keterpisahan dengan Allah. Maut itu adalah keterpisahan dengan Allah sampai dalam kekekalan. Dan kalau Tuhan Yesus mau membayar semua hutang saudara dan saya dengan keadilan, maka hukum keadilan Allah adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, hutang maut harus dibayar dengan maut. Karena itu iman Kristen menegaskan tidak mungkin keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan baik. Kenapa? Bukan hanya karena tidak ada orang yang mampu berbuat baik. Bukan hanya itu. Tetapi seandainya pun ada orang yang begitu mampu berbuat baik dengan sempurna, meskipun itu tidak pernah ada. Tapi seandainya ada orang yang benar-benar sempurna bisa berbuat baik, tetap tidak bisa membayar hutang maut. Karena hutang maut itu kalau dibayar dengan kebaikan, tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya, alias satuannya beda. Antara hutang maut dan kebaikan itu satuannya beda. Ya, misalnya satuan itu begini. Saya mau beli beras. Saya ke pasar lalu saya mau beli beras. Lalu orangnya tanya, "Berapa? Mau beli berapa?" Lalu saya jawab, "Saya mau beli 1 kilowatt." Bisa nggak dijual 1 kilowatt? Halo? Oh, nggak ada yang jawab ya. Saya mau beli beras 1 kilowatt. Yang benar mestinya apa? Kilogram. Kilogram. Ya.
kilogram dong. Masa Anda mau beli beras 1 kilo, Pak? Ya enggak ada hubungannya. Watt dengan kilo itu enggak ada koneksinya, enggak ada konversinya. Oh, saudara mau dikonversikan antara watt dan kilo itu ya enggak pernah ketemu, ya kan. Nah, itulah antara kebaikan dengan maut itu enggak bisa ketemu. Sama seperti saya kasih umpama gini. Saya hutang sama Bu Uke 1 miliar. Karena saya uangnya habis. Bu Uke, tolong saya dipinjami uang ya 1 miliar. Nah, karena Bu Uke ini orangnya baik. Oh ya, baik. Lalu saya setelah pinjam sama Bu Uke, saya bilang sama Bu Uke, nanti cara kembalinya, nah itu malah yang utang yang ngasih tahu cara kembalinya ya, bukan yang hutangi ya. Nah, saya bilang sama Bu Uke, nanti cara kembalinya adalah sekali senyum, hutang saya berkurang 100 juta. Berarti nanti saya akan lunas kalau sudah 10 kali senyum, maka 1 miliar sudah lunas. Kira-kira Bu Uke mau nggak? Ya Bu Uke nggak mau senyum, Pak. Ya, konversinya lain. Terus, Pak. Konversinya lain. Bu Uke-nya mungkin plonga-plongo lalu, hah? Lah kok enak? Utang 1 miliar dibayar dengan 10 kali senyum. Nah, itulah maut kalau mau dibayar dengan kebaikan. Anda biarpun mau bayar kebaikan dengan 1 juta kebaikan, tidak pernah bisa membayar maut. Sama dengan saya tadi mau membayar dengan 1 juta kali senyum, tetap tidak bisa melunasi 1 miliar. Maka kembali lagi tadi pada hukum keadilan Allah, hutang maut harus dibayar dengan maut. Dan Tuhan Yesus harus mengalami maut di kayu salib. Nah, karena itu Tuhan Yesus harus maut itu karena definisi maut adalah terpisah dari Allah, putus hubungan dengan Allah. Nah, ini yang kalau Bu Uke tanya bagaimana benar-benar bisa berpisah dengan Bapa. Kan Tuhan Yesus sama Bapa itu selalu bersama-sama. Nah, ini yang namanya misteri yang tidak terpecahkan. Tapi kalau Tuhan Yesus memang tidak pernah berpisah dengan Bapa, berarti tidak ada yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar terpisah. Tapi terpisahnya itu kita tidak bisa uraikan karena itu misteri Allah Tritunggal. Dan betul-betul terpisah. Karena apa? Karena waktu itu dunia mengalami kegelapan 3 jam, menandakan suatu keadaan yang paling ngeri sebetulnya. Ya, makanya saya pernah menggambarkan keterpisahan dengan Allah itu adalah kematian yang paling mengerikan. Kalau kematian jasmani itu hanya roh meninggalkan tubuh, tapi roh kita kembali kepada Bapa. Tapi kalau roh kita terpisah atau dipisah dari Allah, itu yang paling ngeri, kematian yang paling mengerikan, ya, kegelapan yang paling gelap, ya, dan kengerian yang paling ngeri, itulah keadaan maut. Dan Tuhan Yesus mengalami itu. Dan keterpisahan itu yang saya sudah uraikan di yang bagian pertama, kengerian yang dialami Tuhan Yesus juga kengerian yang dialami oleh Bapa. Karena Allah Tritunggal itu tidak boleh terpisah, tapi harus terpisah. Disitulah yang disebut dengan harga yang mahal. Saya mau tanya, harga yang mahal apa? Harga yang mahal itu katanya darah Tuhan Yesus itu mahal. Saya mau tanya, darah Tuhan Yesus itu apa? Apakah tetesan-tetesan darahnya itu mahal? Apa arti mahalnya darah Yesus? Kalau tetesan-tetesan darahnya mahal, ya waktu itu ditadai dengan kaleng darahnya Tuhan Yesus karena mahal. Kan bukan itu maksudnya. Tapi nilai pengorbanan itu yang mahal. Dan nilai pengorbanan yang mahal itu apa? Mahalnya di mana?
mahalnya ya Tuhan Yesus menyerahkan nyawa. Salah. Tuhan Yesus menyerahkan nyawa itu justru bukan mahal. Tuhan Yesus menyerahkan nyawa itu justru tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Dan menyerahkan nyawa berarti Tuhan Yesus sudah kembali kepada Bapa. Karena dia bilang, kepadamu kuserahkan nyawaku. Berarti waktu Tuhan Yesus mati, sudah bergabung dengan Allah. Jadi berpisahnya kapan? Bukan pada waktu mati jasmani berpisahnya itu. Tapi betul-betul berpisahnya itu waktu Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Nah itulah. Tapi kalau saya suruh benar-benar menggambarkan keterpisahan itu, saya nggak sanggup karena itu wilayah Allah Tritunggal, ya, bukan wilayah saudara dan saya. Demikian penjelasan saya. Oke. Terima kasih. Pak Andi. Silakan Pak Theodor. Ya, terima kasih Pak Yusak. Pak Andi, ada semacam pertanyaan begini Pak. Sebenarnya Yesus itu di Taman Getsemani lulus ujian atau tidak gitu? Saya coba jawab Pak. Saya coba angkat satu isu dari bukunya Pak Tong, Siapakah Kristus? Di situ ada kutip penjelasan mengenai filsuf Jepang, Suzuki namanya. Yesus itu mengalami tahap-tahap rohani, Pak. Jadi dari dia kecil sampai dia dewasa, dia mencapai kesempurnaan. Saya jawab di forum ini enggak, itu enggak benar. Jadi Suzuki enggak mikirin kalau Yesus itu dari kekekalan sudah lulus gitu. Sejarah cuma mengkonfirmasi aja. Karena dia berpikir Yesus itu suka bermeditasi, terus dia mendekatkan diri pada Tuhan, dia mencapai kesempurnaan waktu dia umur 33. Sehingga dia bisa ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu Pak Tong tulis, Pak, di buku Siapakah Kristus. Menurut saya, Suzuki nggak lihat Yesus dalam kekekalan. Ya itu aja, Pak, tanggapan saya, Pak. Makasih. Ya, saya juga setuju bahwa Tuhan Yesus tidak memerlukan proses pertumbuhan. Maksudnya pertumbuhan rohani. Ya. Karena dia adalah Allah. Meskipun Allah menjadi manusia, tetapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan kesempurnaan sejak kecil. Meskipun memang di dalam Alkitab ditulis dia bertambah-tambah hikmatnya. Saya menafsirkan bertambah hikmatnya itu ya mungkin kalau dari bayi itu kan nggak bisa apa-apa gitu ya, ngomong pun mungkin nggak bisa, lalu mulai belajar ngomong, lalu belajar mulai bisa membaca atau apa, lah itulah yang dimaksud dengan bertambah hikmatnya. Tetapi di dalam hikmat ilahinya itu Kristus nggak perlu ada proses. Ya. Saya tidak setuju, makanya kan di awal bagian pertama itu saya kan bilang Kristus, ada orang yang menafsirkan Kristus mengalami kegoncangan iman. Itu ngawur itu. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus mengalami kegoncangan iman, lalu keraguan-raguan terhadap kehendak Allah, lalu takut mati, takut disiksa, ya dan sebagainya. Waduh, ya itu sudah yang saya bilang Senin yang lalu. Kalau Kristus seperti itu sudah fail, sudah jatuh dalam dosa sebelum dia disalib. Nah, itu karena definisi dosa itu adalah meleset dari sasaran. Dan Kristus tidak pernah satu inci pun meleset dari sasaran. Tidak pernah satu inci pun tidak sinkron dengan Bapa. Tidak pernah. Oke, saya soalnya konsisten dengan itu, definisi dosa itu. Dan tidak ada sedikit pun dosa dalam diri Kristus. Satu momentum pun tidak ada Kristus berdosa. Kalau ada ya sudah cacat loh. Dia itu seharusnya domba tak bercacat.
Domba tak bercacat itu ya sempurna, suci, sempurna, tanpa noda dosa sedikit pun. Itu makanya layak untuk menjadi korban penebus dosa. Tidak ada yang bisa lebih layak dari Kristus. Karena memang dialah yang satu-satunya tanpa dosa, tanpa noda, ya, tanpa celah. Oke. Oke, di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Saya bacakan dulu untuk Pak Dius Pardede ya, bertanya seperti ini, Pak. Malam, Pak, semua itu kan skenario Allah. Mengapa Allah memilih skenario yang dalam tanda kutip sangat menyedihkan bagi Tuhan Yesus? Ya, dan skenario itu juga dimulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apakah untuk membuktikan begitu besar kasih Tuhan? Tanya yang bagus sekali. Kenapa Tuhan pilih skenario ini? Saya jawab dengan sederhana. Tuhan pilih skenario ini karena memang rencana Allah adalah rencana yang paling sempurna. Paling sempurna di dalam menggenapi seluruh rencananya. Dalam menggenapi seluruh tujuannya. Tujuannya adalah kemuliaan hanya bagi Allah. Soli Deo Gloria. Ya. Makanya saya pernah tanyakan. Satu ayat yang menunjukkan dan mewakili seluruh ayat di seluruh Alkitab. Ya, dan menunjukkan dari awal sampai akhir. Dan menunjukkan final daripada seluruh tujuan Allah. Satu ayat. Di mana? Roma 11 ayat 36. Yes, 100. Saya senang ini kalau Pak Hendarto menjawab ini. Roma 11 ayat 36. Tolong dibacakan, Yusuf. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yes, ini ayat mencakup dari Kejadian sampai Wahyu. Segala sesuatu adalah dari Dia, berasal dari Dia, dan oleh Dia. Oleh Dia itu berarti segala sesuatu ditopang oleh Allah Tritunggal, ya kan? Dan kepada Dia. Akhirnya memang semuanya berakhir kepada Allah Sang Pencipta dan penguasa segala sesuatu. Semuanya akan tunduk dan menyembah kepada Allah satu-satunya itu. Dan semuanya akan menghasilkan kemuliaan hanya bagi Allah. Sudah itu. Roma 11 ayat 36 itu mencakup dari Kejadian sampai Wahyu. Mencakup final dari semua tujuan-tujuan. Finalnya adalah Soli Deo Gloria. Sudah. Dan untuk menggenapi itu, memang Allah memakai jalan Kristus harus mengalami salib. Kalau ditanya tadi, dijawab juga, apakah itu juga salah satu cara yang terbaik untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia? Jawabannya yes. Ya, Allah paling tahu bagaimana cara terbaik di dalam menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dan yang paling tidak ada yang lebih besar dari kasih Allah. Itulah jalan salib. Dan itulah Kristus harus terpisah dari Allah Bapa. Dan itulah harga yang paling mahal yang harus dibayar. Tidak ada yang lebih mahal dari itu. Tidak ada yang lebih mahal daripada Kristus harus terpisah dengan Allah Bapa. Ayo,
Mau lebih mahal apa lagi yang harus dibayar Kristus? Ya, selain dia harus terpisah dari Allah Bapa. Coba semua yang saya jelaskan ini diuji kebenarannya. Bayaran paling mahal, korban paling besar, ketakutan yang paling mengerikan. Tidak ada yang bisa melebihi kecuali berpisah dengan Bapa. Ya, ini sudah saya renungkan baik-baik. Semua yang saya ajarkan ini saya renungkan sampai saya betul-betul bergumul dengan arti pengorbanan Kristus. Dan ternyata apa yang saya pelajari ini semuanya sinkron, tidak ada pertentangan. Kristus sebagai Allah dan sebagai manusia tidak pernah berpisah. Saya tidak setuju kalau oh ini hanya manusianya saja, oh ini hanya Allahnya saja. Kapan manusia, kapan Allah, gonta-ganti. Enggak. Allah dan manusia jadi satu dalam diri Kristus. Dan selalu bersama-sama. Tapi ada timingnya. Timing di mana Kristus boleh menyatakan kuasanya. Timing di mana Kristus tidak boleh menyatakan kuasanya. Itu adalah waktunya Bapa. Makanya Tuhan Yesus bolak-balik bilang, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Bolak-balik ngomong begitu. Ya. Tapi Tuhan Yesus kalau menyatakan kuasa sejatinya dalam kekekalan, wah itu sudah tidak ada yang bisa melawan kuasa sejati Kristus. Ya, itu sudah terungkap dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Ya. Oke. Oke, di Zoom sudah ada yang memberikan tanggapan dari Pak Elia di 1 Korintus 15 ayat yang 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini Pak Elia juga sudah unmute. Silakan Pak Elia kalau mau bergabung. Oke. Belum terdengar suaranya. Nggak mau ngomong ya, Elia. Ini kelihatannya aplikasi dari Pak Elia yang sedang bermasalah ya. Kalau gitu saya yang mau bertanya Pak Andi Halim. Pak Andi, mengenai doa Yesus di Getsemani, ya dikatakan juga apakah boleh ini ya dikatakan bahwa Yesus itu melepaskan kealahannya di Taman Getsemani, sehingga dari situ hingga penyalipan dia adalah 100% manusia dan 0% Allah. Ya, seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 7 juga sampai 8 mengenai melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini menjadi perenungan juga, karena apakah itu juga mungkin menjawab mengapa Yesus begitu takut sampai berpeluh darah dan berdoa, Allahku. Oke, saya jawab. Ya. Kalau pertanyaan itu saya jawab ya, semua yang saya ajarkan langsung hancur semua. Oke. Dan tidak konsisten sama sekali. Kalau Kristus waktu dari Taman Getsemani sampai disalib itu hanya manusianya saja, lalu Allahnya 0. Itu nggak mungkin. Karena tadi saya sudah bilang, Allahnya Kristus itu, baik Allah, baik manusianya, tidak pernah berpisah.
Maksudnya tidak pernah dipisahkan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus, tidak pernah berpisah kecuali mati. Ya, kalau mati ya jelas rohnya akan meninggalkan tubuhnya. Tapi selama Kristus hidup, ya dia Allah 100%, manusia 100%. Itu, atau yang istilah lain, dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Memang itu tetap misteri, tapi teologinya sudah terbukti dalam konsili-konsili gereja, diakui Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati selama dia berinkarnasi. Jadi dengan demikian, kembali lagi, kalau itu digambarkan kenapa Kristus takut? Ya karena dia manusia. Aduh, sudah salah total saya bilang. Kalau dia manusia lalu takut seperti takutnya kita itu, dia sudah berdosa, wes titik, gitu aja. Ya toh. Kalau dia berdosa, ya sudah fail. Allah Bapa di surga mau ngomong, wes batal. Kamu sudah jatuh dalam dosa, batal. Sudah kamu tidak layak untuk jadi penebus karena kamu sudah meragukan. Ya, meragukan akan misi kedatangan Mesias itu diragukan sendiri oleh Kristus, dan ketakutannya meragukan pemeliharaan Allah dan sebagainya. Ya, meragukan akan kesempurnaan rencana Tuhan untuk menebus dosa manusia. Loh, bagaimana itu? Itu penebusan itu rencana kekal Allah. Lalu Allah sendiri meragukan rencananya sendiri. Udah wes, hancur lebur sudah itu. Nggak usah Malam, Pak Andi. seperti itu. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam Pak Dani. Malam Pak Dani. Malam Pak Moderator. Sudah jam berapa Pak di sana Pak? Sekarang jam 11:30 Pak. Saya tertarik Pak, dari hari Senin Pak saya mengikuti. Ya. Terima kasih Pak Andi atas pencerahannya. Sekali lagi saya ingin mengkonfirmasi tentang ayat bukan karena kehendakku melainkan kehendakmu ya Bapak. Ya. Jadi ya Pak, saya mendapat pencerahan bahwa tidak ada yang tidak sinkron dengan doa tersebut, ya Pak ya. Tetapi berarti ketika ayat itu ditulis, dia tidak punya narasi apapun tentang doa, ya artinya bahwa doa di Taman Getsemani itu tidak mengajarkan satu teologi doa kepada kita, ya bahwa ketika kita berdoa, misalnya bahwa kita boleh mengungkapkan permohonan kita ya sebagai manusia, tetapi pada akhirnya adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Artinya bahwa ayat tersebut itu sama sekali bukan buat kita, ya, karena dia tidak mengajarkan apapun gitu, buat kita. Gitu. Nah, saya minta komentar Pak Andi akan hal ini. Gitu. Apakah terima kasih Pak Andi. Iya. Itu aja. Luar biasa analisanya Pak Dani ini. 100 benar. Itu artinya memang doa Tuhan Yesus itu bukan untuk kita teladani, dalam arti kita boleh bertentangan dengan Allah pada awalnya, lalu akhirnya ya nyerah. Ya sudahlah, kehendak Tuhan terjadilah. Awal-awalnya bertentangan dulu nggak apa-apa. Ya, itu sudah tidak ada pada Kristus. Ya. Jadi kalau itu memang diterjemahkan sebagai pergumulan Kristus awalnya ngengkel ya toh, ngengkel sama Bapak. Tuhan, ya mbok iki wis ojo dikekno aku apa cawan ini ya toh. Ya, tolong disingkirkan aja lah ya. Saya capek itu. Saya untuk menjalani ini saya capek, saya nggak mau ya.
Nah, saya ketakutan dan sebagainya. Waduh, itu fatal deh. Kalau seperti itu benar-benar fatal. Jadi memang doa ini bukan untuk kita tiru. Kita tirunya itu, kita menirunya itu kalau kita memang harus selalu mau sinkron kepada Bapa. Itu teladannya itu sih, tapi bukan pertama-tama boleh ngelawan lalu akhirnya menyerah gitu loh. Bukan, itu bukan Kristus, bukan pertama-tama ngelawan lalu nyerah, sama sekali tidak. Memang Iya, betul Pak. ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Malam Pak Andi. Silakan Pak Elia. Ya, Pak Elia. Oh, berarti dari tadi saya tidak masuk suaranya. Saya padahal sudah ngoceh panjang lebar. Loh, Kayak Makanya iya, Pak nggak masuk. Pak Yusak tunggu-tunggu kamu itu. kayak Pak Martin kemarin, wih, bicaranya sudah sampai kemana, kita nggak dengar dia punya suara. Halo Pak Martin. Yuk kita kembali Pak. Iya, Saya ya. tertarik. Pak Martin ini loh katanya waktu yang lalu ngomong tapi nggak terdengar suaranya karena internetnya lagi terganggu itu Pak Martin tuh waktu itu. Hari ini terjadi pada diri saya. Kok kita gantian ya? Ya, Ya, karena sudah mendengar suara saya begini Pak. Saya tertarik kepada topik cawan. Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk menjadi pembayar maut, kan begitu ya Pak ya? iya. Nah, pada saat dia mengatakan setelah Eli Eli lama sabachthani, ada satu kata yang dia nyatakan, sudah selesai. Yes. Kata sudah selesai, ya wis toh, Ya. nggak ada lagi kan begitu ya. Tapi Betul. kenapa masih ada tadi ayat yang saya sempat kirim, 1 Korintus berapa itu Pak Yusa? Tolong bacakan lagi. Ayat yang mana Pak? Ayat yang 1 Korintus yang tadi saya kirim. Kalau tidak ada kebangkitan 1 itu. Korintus 15 ayat yang 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitahuan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, itu membuat kita berpikir, kalau Yesus tidak dibangkitkan, berarti sia-sia kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu, itu namanya belum selesai, Pak. Masih ada setelah selesai, masih ada Ya. berikutnya. Good. Itu bagaimana menjembatani supaya kita nggak salah konsep. Yes. Sangat bagus. Oh, Ini Bapak. juga ini Only by juga grace, Pak. saya pergumulkan. Semua ini saya pergumulkan. Ya. Termasuk tadi pertanyaan Pak Dani Wijaya itu tentang, nah kalau gitu doa Tuhan Yesus itu bukan doa untuk contoh untuk kita ya. Termasuk kebangkitan. Kebangkitan ini perlunya di mana sih? Kalau memang sudah selesai. Ya, pertama saya mau tegaskan ya. Kristus waktu bilang sudah selesai, itu betul-betul selesai. Kalau belum selesai pasti Tuhan Yesus bilang belum selesai. Karena memang sudah selesai ya harus bilang sudah selesai. Dan karena itu Kristus waktu mati tidak ke neraka. Seperti banyak ditafsirkan banyak orang. Waktu Tuhan Yesus mati jasmani, Tuhan Yesus turun ke neraka. Jadi 3 hari, selama 3 hari itu Tuhan Yesus ada di neraka, disiksa di sana. Lulu. Itu cerita dari mana? Itu yang ngawur lagi. Kristus bilang sudah selesai. Lah kok harus ke neraka? Ngaco banget itu. Ya, apalagi Tuhan Yesus berjanji kepada penjahat yang di sampingnya. Tuhan Yesus berjanji apa? Hari ini juga bersama-sama aku. Yes. Di neraka? Tentunya bukan di neraka. Tuhan Yesus tidak pernah
Tidak pernah mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama aku di neraka. Kacau banget deh. Penjahatnya pasti, loh, gimana Tuhan? Ini kok aku malah tambah dibawa ke neraka ini ya? Nah, tidak benar. Tuhan Yesus tidak ke neraka, tapi Tuhan Yesus benar-benar mengucapkan itu secara tepat, yaitu apa? Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Berarti kembali kepada Bapa. Berarti janji Tuhan Yesus kepada penjahat tepat, yaitu pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, bukan di neraka. Jadi Tuhan Yesus tidak ke neraka. Lalu ada yang tanya, kapan Pak kalau begitu? Katanya di pengakuan iman rasuli Tuhan Yesus turun ke neraka. Turun ke nerakanya itu pada waktu Tuhan Yesus mengalami maut. Maut yaitu terpisah dari Allah. Dan terpisah dari Allah itu adalah neraka sejati. Ya, orang seringkali menggambarkan neraka itu panas, api yang panas, waduh, sampai meleleh-meleleh dagingnya dan sebagainya. Sebetulnya sepanas apapun, kalau dalam persekutuan dengan Allah, nggak masalah. Ya, jadi yang paling mengerikan itu bukan panasnya, yang paling mengerikan itu terpisah dari Allah. Itulah neraka. Dan Tuhan Yesus mengalami neraka pada saat 3 jam itu. Saya kira-kira membayangkan 3 jam gelap itulah neraka. Karena harus terpisah. Oke. Jadi kalau begitu kan salah itu pengakuan iman rasuli. Habis mati turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit. Sekali lagi, pengakuan iman rasuli itu bukan urutan peristiwa. Tapi pengakuan iman rasuli itu adalah pengakuan iman. Bukan urutan peristiwa. Meskipun sebagian ada yang merupakan urutan. Oke, saya tegaskan semua ini ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus kan sudah selesai. Lalu menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lalu kembali ke Firdaus. Firdaus itu surga. Lalu kenapa Paulus bilang kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah segala kepercayaan kamu dan kamu adalah orang yang paling malang dari semua orang yang ada di dunia ini kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jawabannya adalah kebangkitan Kristus adalah merupakan kesaksian yang penting bagi manusia yang memang terbatas ini di dalam memahami karya Allah yang maha besar. Jadi sebetulnya karya Allah yang maha besar itu sudah selesai. Dan Tuhan Yesus sudah kepada Bapa selesai. Tapi kebangkitan itu selain nubuat yang harus digenapi, itu kan nubuat ya, yang harus digenapi. Ya. Itu juga merupakan suatu kesaksian bagi manusia yang terbatas dalam memahami karya Allah yang amat besar. Jadi kebangkitan itu merupakan kehebohan, kedahsyatan yang perlu disaksikan kepada manusia, yang membuktikan bahwa Kristus benar-benar tidak terkalahkan oleh kematian jasmani. Ya, Kristus tidak terkalahkan oleh kematian jasmani. Dan itu bukti itu perlu dilihat oleh manusia, disaksikan oleh manusia. Dan memang segala karya Allah ini ditunjukkan kepada manusia. Kalau memang hanya ditunjukkan untuk malaikat, ya sudah, manusia tidak perlu tahu pun tidak apa-apa. Tapi semua perlu disaksikan kepada manusia. Dan manusia perlu melihat akan bukti kemenangan Kristus di kayu salib. Dengan kata lain begini. Dengan kata lain, kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, berarti, kenapa Paulus ngomong sia-sia?
berarti semua omongan dan janji Kristus itu omong kosong. Ngerti ya maksudnya? Alias semua yang dijanjikan Kristus itu penebus dosa, dia akan ke surga, dia akan menyambut kita, semua itu gombal. Gombal alias omong kosong. Dan membuktikan kedahsyatan karya Kristus dengan kebangkitan, dengan kata lain apa? Semua yang diomongkan Kristus adalah benar. Dan janji Kristus dengan kuasanya yang mengalahkan maut itu juga benar. Dibuktikan dengan kebangkitan. Jadi makanya Paulus bilang kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti kalau Kristus tidak dibangkitkan, semua janji-janji Kristus itu palsu belaka. Karena apa? Orang kan gampang janji kan. Ya, aku menjanjikan ini, aku menjanjikan ini, aku menjanjikan gitu. Habis mati, tidak bangkit. Selain nubuatnya tidak terjadi, semua janjinya pun tidak terjadi, maka kita orang paling celaka dari semua orang di dunia ini. Karena kita mengharapkan yang salah. Bukan saja janji Pak Andi, tetapi bukti juga bagi murid-muridnya bahwa dia bisa bangkitkan orang mati Lazarus. Dia berarti dia juga mampu membangkitkan dirinya. Ya itu makanya tadi saya bilang kan nubuat. Ya. Itu adalah yang sudah dinubuatkan oleh Kristus bahwa dia akan bangkit. Ya, dan perhatikan ini. Coba ya, ini memang kata-kata yang bagi saya konfirmasi yang paling meneguhkan. Coba baca ini. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Ya, silakan. 10 ayat 17 sampai 18 dengan perikop Gembala yang baik. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, luar biasa ini. Saya membaca ayat ini, benar-benar ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat konsisten dan menggenapi semua yang dikatakan. Perhatikan di sini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Berarti Kristus mati itu bukan mati dalam keadaan tidak berdaya. Kristus mati karena dia memberikan nyawanya. Lain loh ya. Saudara dan saya kalau mati itu mati dalam keadaan tidak berdaya. Kristus mati bukan karena tidak berdaya. Kristus mati karena menyerahkan nyawanya. Nah, itu tidak pernah bisa saudara lakukan. Ya, saya pernah menantang murid saya di kelas. Ayo coba sekarang saudara praktekkan menyerahkan nyawa Anda kepada Bapak. Bisa enggak? Ayo coba sekarang menyerahkan nyawa. Bilang aja sama Bapak, Bapak, saat ini aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Ayo coba bilang gitu. Nyawamu terbang enggak? Enggak bisa ternyata. Jadi kita menyerahkan nyawa aja kita enggak bisa. Lalu ada yang bilang, bisa Pak, aku pakai pistol, ya toh, kepalaku tak tembak, duor. Aku bilang, Bapak, kepadamu kuserahkan nyawaku, tak tembak, duor. Nah, aku menyerahkan nyawa. Namanya itu bukan menyerahkan nyawa, itu namanya kamu bunuh diri. Dan waktu bunuh diri itu bukan karena kamu mampu menyerahkan nyawamu. Kamu bunuh diri itu membuat dirimu tidak berdaya. Dan dalam ketidakberdayaan itu, ya otakmu hancur dan
nyawamu terlepas, itu bukan karena kamu mampu menyerahkan nyawa. Kristus menyerahkan nyawa dengan kuasanya. Perhatikan ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Perhatikan kalimat berikutnya ini. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tuh. Jadi Kristus waktu menyerahkan nyawa itu dengan penuh kuasa. Bukan dalam ketidakberdayaan. Jadi dengan kata lain, Kristus waktu mati di kayu salib. Kita seringkali mikir ya, Kristus mati itu karena ketidakberdayaannya kan. Karena mungkin kehabisan darah, karena sudah dicambui, dipaku, sampai dia mati. Tidak. Salah besar. Ya. Saya bisa buktikan. Kenapa Kristus bisa mati dengan menyerahkan nyawa, bukan karena tidak berdaya. Karena, saudara-saudara, itu waktu itu Kristus tidak terlalu lama disalib. Ya, kira-kira kalau jam 12 mulai disalib, itu sebelum jam 6 harus sudah mayat diturunkan, karena jam 6 itu sudah berganti hari bagi orang Yahudi. Jadi kira-kira mungkin sekitar 4-5 jam itu Kristus sudah, bukan 4-5 jam ya. Kristus itu matinya ya setelah 3 jam itu toh. Jadi kira-kira jam 3 lebih atau jam 3:30 begitu. Ya. Setelah selesai Eli lama sabatani, lalu ada waktu sedikit, kira-kira ya 3,5 jam lah. Jadi 3:30. 3:30 Tuhan Yesus sudah mati. Sudah menyerahkan nyawanya. Nah, itu tidak mungkin bagi orang yang disalib mati secepat itu. Kenapa nggak mungkin? Karena justru orang disalib itu mestinya matinya lama. Memang tujuannya orang disalib itu apa? Tidak mati cepat. Kenapa tidak mati cepat? Supaya tersiksa di kayu salib. Dengan waktu yang lama. Bahkan sampai bisa 2 hari nggak mati-mati. Itu betul-betul tersiksa loh. Itu orang digitukan itu, waduh, antara mati dan nggak mati. Dan nggak bisa mati-mati. Ya, kenapa begitu juga? Karena waktu korban yang disalib itu harus sudah diturunkan. Mereka harus cepat mati kan. Untuk cepat mati itu kaki mereka, tulang kaki mereka dipatahkan untuk terjadi pendarahan yang hebat. Dengan pendarahan yang hebat itu mereka cepat mati. Supaya tidak sampai hari Sabat mereka jangan sampai lewat jam 6, karena kalau lewat jam 6 itu hari Sabat dan mayat sudah tidak boleh diturunkan. Nah, waktu penjahat-penjahat itu dipatahkan semua tulang kaki mereka, giliran Tuhan Yesus mau dipatahkan. Prajuritnya kaget melihat Tuhan Yesus sudah mati. Nah, itu kekagetan prajurit atau keheranan prajurit. Yesus sudah mati, kok cepat matinya. Lalu kan ditusuk perutnya untuk membuktikan Kristus benar-benar mati. Ternyata memang yang keluar bukan darah yang menyembur, tetapi air tercampur darah. Itu menunjukkan sudah jantungnya sudah berhenti. Lalu hal itu juga dilaporkan kepada Pontius Pilatus bahwa Kristus sudah mati.
Maka dikatakan di Alkitab, nanti Anda baca sendiri dan cari sendiri. Pontius Pilatus kaget, terkejut kalau Kristus sudah mati dengan cepat, tanpa kakinya dipatahkan. Nah, itu juga kaki dipatahkan ini juga nubuatan bahwa dia tidak ada tulang yang dipatahkan. Jadi tulang Kristus utuh, tidak dipatahkan. Tapi sudah mati duluan. Bagaimana matinya? Matinya ya ayat ini tadi. Yohanes pasal 10 ayat 18. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, ini rahasia luar biasa ya, bahwa Kristus mati itu karena sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Bukan karena kehabisan darah, bukan karena ketidakberdayaan. Oke, terima kasih. Jadi Pak Andi, sudah selesainya Tuhan Yesus adalah dengan dia menyerahkan nyawanya, kan begitu ya Pak ya? Iya. Nah setelah itu kebangkitan, apakah ia dibangkitkan? Kalau berdasarkan ayat yang Pak Andi sampaikan, aku berkuasa mengambilnya kembali. Iya. Kalau dengan dengan ayat yang saya tadi kirim itu, dia dibangkitkan. Yes. Bagaimana menjelaskan ini Pak? Baik. Ada 3 ayat, tapi saya nggak siap ayatnya. Tapi ada 3 ayat, nanti bisa dicari. Saya nanti bisa juga tunjukkan. 3 ayat ini menyatakan, yang pertama, Kristus dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Ya tentunya Allah Bapa dan Roh Kudus. Ya, jadi Kristus dibangkitkan Allah Bapa, itu ayat pertama. Ayat yang kedua, Kristus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Tapi ada ayat yang ketiga, Kristus membangkitkan dirinya sendiri. Di mana ayatnya? Ayatnya adalah selain tadi ayat Yohanes 10 ini, juga ayat yang dimana menyebut robohkanlah bait Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, kata-kata Tuhan Yesus, robohkan bait Allah dan aku akan membangunnya 3 hari. Waktu itu dicatat di Injil bahwa yang dimaksud adalah Kristus bangkit dengan kuasanya. Oke, nanti dicari sendiri ayatnya ya. Berarti 3 ayat itu menyatakan Allah Tritunggal. Ketiga-tiganya bekerja dalam satu kesatuan. Yes. Terima kasih Pak Guru. Semoga Puji ini Tuhan. bisa menjadi satu wawasan bagi kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Pak Elia, sinkron itu semua. Iya, benar, sinkron. Pak Andi, saya satu lagi Pak Andi, boleh ya Pak? Ya, boleh. Bayarnya mahal ya. Bayarnya mahal Pak. Pak Andi ada rencana untuk ini nggak Pak? Bahas hal yang lebih basic, yang lebih elementer gitu Pak? Seperti doktrin Tritunggal gitu Pak? Seperti Bapa merencanakan, anak menggenapkan, Roh Kudus memeteraikan. Ya mungkin ada orang pikir kenapa bukan Roh Kudus yang disalib gitu ya. Mungkin ada kalangan awam yang bingung juga Pak. Untuk menjawab, mengakomodir hal-hal kayak gitu Pak. Ya makasih Pak. Oke. Belum punya rencana. Ya, nggak tahu saya. Mungkin gara-gara Theodor ini nanti tiba-tiba saya punya rencana. Oke, terima kasih masukannya. Banyak Pak. Di WA Pak. Di chatting Pak. Oh, ada pertanyaan dari Martin. Silakan, tolong dibaca. Di chatting Pak. Suaranya, Yusuf. Oke, sudah ya Pak ya? Ya. Luar biasa Pak, banyak pembicaraan yang menyatakan bahwa Kristus benar-benar 100% manusia dan 100% Allah menjadi lebih teryakinkan. Karena dewasa ini banyak pemikiran seperti yang saya katakan tadi bahwa masa akhir hidup Kristus lebih menyatakan
kemanusiaannya. Pak, iseng-iseng aja. Apa ada makna khususkah angka 3 itu? Ya, Tritunggal, juga kematian, mengenai kematian yang 3 hari ya. Kematian juga 3 hari seperti itu. Silakan Pak. Saya condong tidak mau mengkultuskan angka ya, atau mengkeramatkan angka. Bagi saya ya memang angka 3 itu angka, ada yang bilang memang angka sempurna, Allah Tritunggal itu 3, lalu 3 hari dibangkitkan, 3 hari bait Allah diruntuhkan, lalu mau dibangun oleh Kristus, 3 hari Yunus dalam perut ikan. Ya kok cocok gitu loh, 3 hari, 3 hari. Ya mungkin itu memang mau dipakai Allah untuk mau menunjukkan bahwa Kristus memang akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi ada contoh-contoh yang memang mau dipakai oleh Kristus untuk menggambarkan kematian dan kebangkitannya. Ya itu aja. Saya sih nggak mau menafsirkan lebih dari itu. Nambah aja Pak, sinkron itu saja Pak, bukan kultus tapi itu sinkron semua saja gitu. Sinkron, ya. Iya Pak, saya juga mau mensinkronkan dengan angka 3 Pak. Saya punya anak juga mau 3. Loh sama, anak saya juga 3. Wah, berarti sinkron Pak ya? Kita mensinkronkan dengan kesukaan Tuhan Pak, angka 3 ya Pak ya. Kacau ini. Itu cocokologi. Cocokologi. Dicocok-cocokkan. Ya, Bu Dorsila mau bergabung, silakan Bu Dorsila. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, akhirnya ada satu hal yang terlihat jelas di sana, yaitu bahwa seluruh apa yang dialami Yesus di atas kayu salib, itu ada hal yang memang sebagaimana diungkapkan bahwa memenuhi nubuat, tetapi akhirnya menunjukkan bahwa semua kematian itu sepertinya di luar kontrol manusia, Pak. Jadi benar-benar dikendalikan atau dikontrol oleh Allah. Dari penjelasan Bapak itu menjadi, bagi saya sih menjadi jelas seperti itu. Akhirnya kita lihat bahwa kontrol Allah yang sangat menonjol di situ. Sampai kepada mereka harus memastikan kematian Yesus, ternyata Yesus sudah mati, dan seterusnya. Jadi di situ kelihatan benar kontrol Allah tuh jelas sekali. Ini sangat-sangat jelas bagi saya secara pribadi, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sangat benar, dan juga yang dikatakan Bu Dorsila sangat memberkati kita juga ya, bahwa memang kematian dan kebangkitan Kristus itu semua dalam kontrol Allah, bukan dalam kendali manusia. Manusia tidak mampu bisa membunuh Allah anak. Tidak mampu. Ya. Jadi sebetulnya Kristus itu bukan terbunuh. Kristus menyerahkan nyawanya. Nah, itu luar biasa itu. Ya. Halo Pak Liman. Ya Pak. Mic Anda masih gerodok-gerodok. Dilepas saja Pak mic-nya Pak. Langsung bertanya. Suaranya agak kecil Pak. Mic-nya problem mic-nya. Iya. Sudah jelas Pak. Wah, belum, sama. Masih sama. Gerodokan Pak. Handsetnya. Oh, saya ini. Sudah jelas Pak ya? Belum? Masih belum. Oh, tuh ya sudah. Bisa ditulis saja Pak Liman. Saya nggak bisa nulis Pak. Yes. Oh. Dengar. Masih belum ya Pak ya? Ya, coba Masih ngomong, belum. coba ngomong. Nggak, saya mau tanya yang banyak orang bertanya Pak. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa Pak? Semua orang atau orang pilihan, itu pertama Pak, secara elementary. Dua, dosa yang ditebus Yesus itu dosa yang mana Pak? Sekarang atau yang lama atau yang akan datang Pak? Itu yang ketiga. Saya jawab ya. Ketiga cuma agak menyimpang Pak. Itu kan
Yesus pada waktu berdoa, murid-muridnya tidur, Pak ya. Langsung bilang sama muridnya, hendaklah kamu tidak bertahan 1 jam saja, gitu, Pak ya. Ya. Dan itu dipakai oleh gereja 1 jam saja, Pak. Saya waktu tanya, kenapa kamu buka gereja 1 jam saja? Itu pakai ayat itu, Pak. Itu tanggapan bagaimana? Itu yang dikatakan Pak Elia cocokologi. Ya, gereja 1 jam aja ambil ayat. Kenapa kamu tidak bertahan 1 jam ya? Oke, saya tidak mau bicara banyak tentang itu. Tadi, wah saya kok jadi lupa tadi yang ditanyakan tentang apa tadi pertanyaannya? Yesus menebus untuk banyak orang atau orang pilihan? Gitu. Oh ya, Kristus menebus banyak semua orang atau hanya orang pilihan? Jawabannya pasti orang pilihan saja. Jadi limited atonement. Nah ini nanti kalau mau bicara tidak di sini tempatnya ya. Kalau mau dikus gitu. Lalu yang kedua, apakah dosa yang ditebus itu dosa masa lalu atau masa sekarang atau masa yang akan datang? Atau yang mana? Semuanya. Jadi karya Kristus melunaskan segala hutang dosa kita, baik masa lalu, baik masa sekarang, baik masa yang akan datang, semua tuntas, lunas, dibayar. Oke, sudah jam 9. Ya. Ya, Pak. Terima kasih para pendengar, terutama yang di Zoom yang selalu aktif. Kita akan masih lanjutkan Pak ya di hari Senin, benar Pak? Ya, nanti Senin mungkin temanya sudah berubah. Oh, baik. Oke. Baik, terima kasih untuk para pendengar yang terkasih yang sudah bergabung maupun yang akan mendengarkan di siaran tunda ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Andi tadi, semuanya ini sudah terangkum total di Roma 11 ayat yang ke-36 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik Pak, kita akan tutup. Silakan Pak Andi. Ya, saudara. Saya minta Pak Ruslan ya, boleh pimpin dalam doa. Masih bisa Pak Ruslan? Standby. Mic-nya. Oh, mungkin sudah tidak standby Pak Ruslan. Saya minta, oke, Bu Kwili ya, pimpin ya. Bu Kwili pimpin doa. Oke, Pak Andi. Ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk penjelasan yang lebih dalam tentang kebenaran yang kami mungkin tidak pernah mendengarkannya. Bagaimana Kristus berkuasa memberikan nyawanya dan juga berkuasa untuk menerimanya kembali. Membuktikan Tuhan bahwa iman kita tidak sia-sia. Mampukan kami untuk lebih merenungkan kebenaran ini di dalam keadaan kami setiap hari. Sehingga juga menolong kami untuk bertumbuh, lebih mengenal siapa kami Tuhan. Dan merendahkan hati kita untuk belajar bersandar dan sungguh-sungguh lebih menjadi saksi bagi Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyadari banyak hal yang mungkin Tuhan juga belum kami sinkronkan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan memproses kami di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari untuk kami juga belajar di dalam saat teduh kami, di dalam pembacaan firman kami, dan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itulah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup setiap kami. Kiranya juga Tuhan menolong Pak Andi di dalam juga Tuhan menyelesaikan begitu banyak mungkin PR yang dia harus selesaikan. Tapi kami percaya Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di dalam diri Pak Andi juga yang akan memampukan dia untuk menyelesaikannya. Kami bersyukur dan berdoa supaya Tuhan juga pimpin setiap kami. Agar kami, apa yang kami sudah belajar, tidak membuat kami menjadi sombong. Tetapi membuat kami lebih menyadari betapa kami Tuhan seringkali merasa semuanya itu karena kehebatan.
pekerjaan usaha kita, tetapi bukan karena anugerah-Mu semata-mata. Dengar dan sempurnakan doa kami. Kami berdoa menyerahkan juga bagi mereka yang mungkin Tuhan belum mempunyai kesempatan untuk mendengar. Biarlah Tuhan menolong kami juga. Berikan kami beban juga Tuhan. Sehingga kami juga mampu men-sharekan kepada mereka. Sehingga dengan mereka juga mengenal firman-Mu, mereka juga diberikan suatu sukacita dan kekuatan di dalam menghadapi kehidupan yang nyata ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.